Salam Indonesia. Petahana kepala daerah dan pemanfaatan dana desa untuk kepentingan politik petahana, juga pemanfaatan dana COVID. Ini serius. Saya dapat informasi dari sejumlah daerah di Indonesia yang memberikan masukan agar kita melakukan pengawasan khusus terhadap daerah-daerah yang petahananya ikut tarung lagi. Terkadang tidak disadari, sudah beralih kepada petahana atau kaki tangan petahana berupa dana desa yang digunakan untuk proses-proses pemenangannya kembali, termasuk membeli atau menggunakan dana desa itu dalam membeli kendaraan. Ini sungguh jahat. Tidaknya 4 kiat petahana dalam manfaatan dana desa untuk kemudian masuk kembali ke kantong diri dan atau kaki tangannya. Yang pertama adalah memaksakan dihadirkannya satu proyek di setiap desa, bahkan lebih dari itu dengan manfaat dana desa. Misalnya, informasi yang masuk pada saya, ada yang meminta kepala desa untuk membuat profil desa secara paksa, dan anggarannya mencapai antara 50 juta sampai 100 juta. Bayangkan atau satu kabupaten ada 250 sampai 300 desa. Begitu banyaknya uang yang masuk. Penulisan profil desa itu mungkin hanya 10 sampai 20 juta, itu sudah terlalu banyak. Proyeknya bisa mencapai ratusan juta dan dipaksakan ditangani oleh orang-orangnya petahana, bahkan putra-putri petahana, perusahaan putra-putri petahana. Banyak sekali, bukan? Yang kedua, menjadikan desa tidak memiliki kepala desa definitif. Yang jadi PLT-nya adalah ASN di kabupaten itu. Nah, ASN ini kan jadi kepala desa sebagai PLT, luar biasa perolehan tambahan materinya. Nah, yang bersangkutan kalau tidak mau mendukung petahana, ya, dibatalkan SK PLT-nya. Berarti dia akan kehilangan sumber pendapatan yang menggiurkan dari dana desa. Mudah sekali. Jadi lihat saja di kabupaten-kabupaten yang banyak PLT kepala desanya, berarti di situ ada indikasi pemanfaatan dana desa. Dengan cara mem-PLT-kan atau tidak mendefinitifkan kepala desa, tidak mempermanenkan kepala desa. Itu kiat canggih luar biasa. Sudah pasti ASN sendiri dipaksa untuk pilih petahana itu. Apalagi yang bersangkutan jadi PLT, ya dia akan memanfaatkan kesempatannya itu untuk kemudian dana desa dia akan kong-kalingkong dengan petahana, dan kemudian dia akan memaksa masyarakatnya untuk ikut memilih petahana yang berakal bulus itu. Yang ketiga catatannya adalah, atau caranya adalah menekan kepala desa. Hai para kepala desa, jadilah tim pemenangan saya. Kalau tidak, maka saya turunkan inspektorat untuk memeriksa Anda. Atau bahkan polisi pun saya minta untuk memeriksa Anda. Karena kepala desa pasti, kalau dicari-cari kesalahannya, pasti ada saja salahnya, maka dia merasa takut. Oleh karena itu, ya daripada saya diperiksa, yaudah saya ikut saja. Padahal disitulah sebetulnya cara-cara memanfaatkan kepala desa dengan dana desa itu. Yang keempat, itu adanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa.
yang boleh dikatakan fiktif. Aliran dari dana desa masuk ke BUMDes, tapi BUMDes tidak punya kas. Coba periksalah BUMDes di seluruh kabupaten di Indonesia. Berapa kasnya yang tersedia? Berapa usahanya? Apa saja usahanya? Cek saja. Menurut informasi dari seorang peneliti, dana desa banyak yang fiktif. Ini yang harus dijadikan catatan serius. Poin kedua adalah dana COVID. Banyak daerah atau kabupaten yang di daerahnya sebetulnya minus atau tidak ada wabah corona, tapi ada dana COVID. Dan dimanfaatkan dana COVID itu dengan cara-cara manipulasi aktivitas. Masuklah ke kantong petahana. Ini cara bulus, saudaraku. Jadi kalau ada petahana yang macam ini, silakan pelototi, dan harusnya kelompok-kelompok masyarakat kritis melakukan pengawasan secara swadaya, secara sukarela, untuk memastikan bahwa dana desa dan dana COVID tidak terus dimanfaatkan oleh petahana seperti yang terindikasi selama ini dan sampai sekarang. Yang kedua, pihak kepolisian juga harus turun melakukan pemeriksaan. Saya sudah diinformasikan oleh seorang teman dari KPK bahwa mereka akan turun ke daerah. Sekarang ini saya kira sudah mengerahkan Korsub pencegahannya ke daerah untuk melakukan pemantauan terhadap dana desa ini, termasuk penggunaan atau penyalahgunaan dana COVID dalam menghadapi pilkada. Saya berharap KPK juga dengan Korsubnya itu segera pantau secara khusus dari dekat para kepala daerah, kabupaten maupun kota, termasuk gubernur yang ikut pilkada kembali di dalam 2020 ini atau Desember 2020 ini. Tapi sekali lagi, yang paling efektif melakukan pengawasan adalah masyarakat lokal. Sampaikan informasi itu ke publik, sampaikan ke pihak kepolisian, sampaikan juga ke lembaga-lembaga yang berwenang lainnya, termasuk KPK. Kalau ada Korsub, KPK datang ke daerah. Saya kira sampaikan itu secara langsung, apalagi sudah didukung dengan data-data yang otentik. Itu saja. Terima kasih, saudaraku. Mari kita jaga Indonesia dengan memastikan bahwa hak-hak rakyat tidak boleh diperas, dimanipulasi oleh pemimpin yang berakal bulus. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Petahana kepala daerah dan pemanfaatan dana desa untuk kepentingan politik petahana, juga pemanfaatan dana COVID. Ini serius. Saya dapat informasi dari sejumlah daerah di Indonesia yang memberikan masukan agar kita melakukan pengawasan khusus terhadap daerah-daerah yang petahananya ikut tarung lagi. Terkadang tidak disadari, sudah beralih kepada petahana atau kaki tangan petahana berupa dana desa yang digunakan untuk proses-proses pemenangannya kembali, termasuk membeli atau menggunakan dana desa itu dalam membeli kendaraan. Ini sungguh jahat. Setidaknya 4 kiat petahana dalam manfaat dana desa untuk kemudian masuk kembali ke kantong diri dan atau kaki tangannya. Yang pertama adalah memaksakan dihadirkannya satu proyek di setiap desa, bahkan lebih dari itu dengan manfaat dana desa.
Misalnya, informasi yang masuk pada saya, ada yang meminta kepala desa untuk membuat profil desa secara paksa, dan anggarannya mencapai antara 50 juta sampai 100 juta. Bayangkan kalau satu kabupaten ada 250 sampai 300 desa. Begitu banyaknya uang yang masuk. Penulisan profil desa itu mungkin hanya 10 sampai 20 juta, itu sudah terlalu banyak. Proyeknya bisa mencapai ratusan juta dan dipaksakan ditangani oleh orang-orangnya petahana, bahkan putra-putri petahana, perusahaan putra-putri petahana. Banyak sekali, bukan? Yang kedua, menjadikan desa tidak memiliki kepala desa definitif. Yang jadi PLT-nya adalah ASN di kabupaten itu. Nah, ASN ini kan jadi kepala desa sebagai PLT, luar biasa perolehan tambahan materinya. Nah, yang bersangkutan kalau tidak mau mendukung petahana, dibatalkan SK PLT-nya. Berarti dia kan kehilangan sumber pendapatan yang menggiurkan dari dana desa. Mudah sekali. Jadi lihat saja di kabupaten-kabupaten yang banyak PLT kepala desanya, berarti di situ ada indikasi pemanfaatan desa dengan cara mem-PLT-kan atau tidak mendefinitifkan kepala desa, tidak mempermanenkan kepala desa. Itu kiat canggih luar biasa. Sudah pasti ASN sendiri dipaksa untuk pilih petahana itu. Apalagi yang bersangkutan jadi PLT, ya dia akan memanfaatkan kesempatannya itu untuk kemudian dana desa dia akan kong-kalingkong dengan petahana, dan kemudian dia akan memaksa masyarakatnya untuk ikut memilih petahana yang berakar bulus itu. Yang ketiga catatannya adalah, atau caranya adalah menekan kepala desa. Hai para kepala desa, jadilah tim pemenangan saya. Kalau tidak, maka saya turunkan inspektorat untuk memeriksa Anda. Atau bahkan polisi pun saya minta untuk memeriksa Anda. Karena kepala desa pasti, kalau dicari-cari kesalahannya, pasti ada saja salahnya, maka dia merasa takut. Oleh karena itu, ya daripada saya diperiksa, saya ikut saja. Padahal disitulah sebetulnya cara-cara memanfaatkan kepala desa dengan dana desa itu. Yang keempat, itu adanya BUMDes, badan usaha milik desa, yang boleh dikatakan fiktif. Aliran dari dana desa masuk ke BUMDes, tapi BUMDes tidak punya kas. Coba periksalah BUMDes di seluruh kabupaten di Indonesia. Berapa kasnya yang tersedia? Berapa usahanya? Apa saja usahanya? Cek saja. Menurut informasi dari seorang peneliti dana desa, banyak yang fiktif. Ini yang harus dijadikan catatan serius. Poin kedua adalah dana COVID. Banyak daerah atau kabupaten yang di daerahnya sebetulnya minus atau tidak ada wabah corona, tapi ada dana COVID, dan dimanfaatkan dana COVID itu dengan cara-cara manipulasi aktivitas. Masuklah ke kantong petahana. Ini cara bulus, saudaraku. Jadi kalau ada petahana yang macam ini, silakan plototi, dan harusnya kelompok-kelompok masyarakat kritis melakukan pengawasan secara swadaya, secara sukarela, untuk memastikan bahwa dana desa dan dana COVID tidak terus dimanfaatkan oleh petahana.
seperti yang terindikasi selama ini dan sampai sekarang. Yang kedua, pihak kepolisian juga harus turun melakukan pemeriksaan. Saya sudah diinformasikan oleh seorang teman dari KPK bahwa mereka akan turun ke daerah. Sekarang ini saya kira sudah mengerahkan Korsub pencegahannya ke daerah untuk melakukan pemantauan terhadap dana desa ini, termasuk penggunaan atau penyalahgunaan dana COVID dalam menghadapi pilkada. Saya berharap KPK juga dengan Korsubnya itu segera pantau secara khusus dari dekat para kepala daerah, kabupaten maupun kota, termasuk gubernur yang ikut pilkada kembali di dalam 2020 ini atau Desember 2020 ini. Tapi sekali lagi, yang paling efektif melakukan pengawasan adalah masyarakat lokal. Sampaikan informasi itu ke publik, sampaikan ke pihak kepolisian, sampaikan juga ke lembaga-lembaga yang berwenang lainnya, termasuk KPK. Kalau ada Korsub, KPK datang ke daerah. Saya kira sampaikan itu secara langsung, apalagi sudah didukung dengan data-data yang otentik. Itu saja. Terima kasih saudaraku. Mari kita jaga Indonesia dengan memastikan bahwa hak-hak rakyat tidak boleh diperas, dimanipulasi oleh pemimpin yang berakal bulus. Salam Indonesia.